Halo teman-teman sahabat YoJB. Paimin sekarang berada di kota Indore yang letaknya di negara bagian Madhya Pradesh, India. Tahukah kalian jika kota Indore ini dinobatkan sebagai kota paling bersih di negara India? Kota ini bahkan menjadi kota bebas sampah bintang 7 pertama di India. Gimana teman-teman? Bersih nggak? Kalau kalian bandingkan dengan kota kalian, bersihan mana hayo? Kota Indore ternyata juga menjadi kota terbesar di negara bagian Madhya Pradesh. Karena itulah Madhya Pradesh juga menjadi wilayah paling bersih di India bersama dengan Uttar Pradesh. Kali ini, Paimin akan ajakin kalian jalan-jalan keliling ke negara bagian Madhya Pradesh, negara bagian terkaya ke-10 di India. Negara bagian Madhya Pradesh memiliki luas wilayah sebesar 308.252 km persegi atau hampir 3 kali lipat dari luas Pulau Jawa dengan jumlah penduduknya sebesar 90 juta jiwa. Wah, banyak banget teman-teman. Ibu kota dari negara bagian Madhya Pradesh adalah kota Bhopal. Berdasarkan sensus, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Hindu, sedangkan agama Islam berada di peringkat kedua. Yuk sini yuk, sekarang Paimin ajakin kalian keliling. Tempat apa sih yang wajib kalian kunjungi jika berkunjung ke Madhya Pradesh? Jangan lupa siapkan camilan kalian teman-teman. Kita mulai dari kota Bhopal, ibu kotanya Madhya Pradesh. Kita akan mengunjungi Masjid Taj-ul. Tuh, megah sekali teman-teman. Nih tempat wudhunya di tengah-tengah halaman masjid. Tahukah kalian jika masjid ini adalah masjid terbesar di negara India dengan kapasitasnya mencapai 26.000 jamaah. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Shah Jahan Begum, penguasa kerajaan Muslim Bhopal pada tahun 1870. Next, kita sekarang menuju kota Gwalior. Di sini ada sebuah benteng super megah yang dinamakan Benteng Gwalior. Tuh lihat, gede banget teman-teman. Saking megahnya, benteng ini mendapat julukan Gibraltarnya India. Tahukah kalian jika benteng ini menjadi salah satu benteng tertua di negara India? Dibangun pertama kali sekitar abad ke-6 Masehi. Ini kalau bentengnya dicat, tambah bagus teman-teman. Nah, di dalam benteng ada kuil agama Hindu yang bernama kuil Teli. Kalau di kita nyebutnya ya candi gitu aja. Bangunan ini dibangun pada sekitar tahun 750 Masehi. Di dalam kompleks benteng juga ada bangunan ini, kuil Sasbahu, sebuah kuil agama Hindu yang dibangun di abad ke-11.
Kalian lihat tuh, ornamennya, dindingnya full ukiran. Detailnya juga bagus banget teman-teman. Nah, di bawah benteng atau tepatnya di tebing-tebing terdapat goa-goa yang cakep banget. Yuk kita kunjungi yuk. Nah ini namanya Goa Sidakal. Bayangin cuy, goa dan patungnya ini diukir di tebing. Bukan dipindah terus ditempel, enggak teman-teman. Ini diukir. Hebat banget ya. Jumlah patungnya juga terbilang banyak, yaitu sekitar 100-an patung. Monumen goa dari agama Jain ini dibangun secara bertahap dimulai pada abad ke-14 sampai abad ke-15 Masehi. Di kota Gwalior, kalian juga bisa mengunjungi Istana Jaivilas, sebuah istana nan megah yang dibangun oleh Maharaja Gwalior pada tahun 1874. Saat ini, istananya digunakan sebagai museum. Tuh, megah banget teman-teman. Yuk, sekarang kita bersantai dulu melihat alam yang segar-segar di Suaka Margasatwa, Keoni. Sambil naik jeep, kalian bisa melihat flora dan fauna. Di sini juga menjadi habitatnya harimau. Next, kita sekarang berada di Kompleks Candi Khajuraho. Letaknya di kota Khajuraho. Tuh, kalian lihat teman-teman. Ukiran-ukiran di dinding kayak gambar 3 dimensi. Pahatanya ini susah dan rumit banget teman-teman. Candi agama Hindu dan Jain ini dibangun antara tahun 885 Masehi hingga 1000 Masehi. Tahukah kalian, pada awalnya jumlah candi di kompleks ini mencapai 85. Namun saat ini hanya tersisa 25 saja. Yuk sekarang kita kembali ke kota Indore. Di kota ini kita akan mengunjungi Istana Rajawada. Istana ini dibangun di masa dinasti Holkar pada tahun 1747. Gimana? Nggak kalah kerennya kan? Di kota Indore, kalian juga bisa datang ke Istana Lal Bag. Bangunan megah ini juga didirikan oleh dinasti Holkar pada tahun 1886. Istana yang memiliki 45 kamar ini memiliki arsitektur gaya Italia Renaissance dengan luas kompleks istananya sebesar 20 hektar. Nah, saat ini istananya dipakai sebagai museum.
Berikutnya kita akan menuju kota Orca. Tuh, di sini ada sebuah benteng besar banget segede gaban yang dinamakan Benteng Orca. Benteng ini dibangun pada tahun 1501 oleh penguasa Bundela. Nah ini, di dalam benteng kita bisa melihat Raja Mahal atau tempat kediaman sang penguasa atau raja. Nah, yang ini namanya Jahangir Mahal. Dibangun belakangan di tahun 1605 hanya untuk menyambut Kaisar Mughal yang bernama Jahangir. Kaisar Mughal ini ternyata cuma menginap 1 hari saja, teman-teman. Kalian bayangin deh, demi dipakai menginap sang kaisar, orang zaman dahulu sampai membangun bangunan semegah ini. Hah? Itu bangunan apa ya? Ayo kita ke sana yuk. Nah, kita sekarang berada di kuil Chaturbuj, sebuah tempat ibadah umat agama Hindu. Bangunan ini dibangun oleh penguasa Bundela pada abad ke-16. Di kota Orca, kita juga bisa mengunjungi Chatri di pinggir sungai Betwa. Jadi Chatri itu kayak tugu peringatan untuk memperingati kematian orang yang penting. Kalau orangnya itu nggak penting, ya nggak dibuatin ginian, teman-teman. Next, kita juga bisa mengunjungi kuil Laksmi. Seperti namanya, kuil ini digunakan untuk memuja Dewi Laksmi. Selanjutnya, kita bisa datang ke stupa agung di kota Sanchi. Tahukah kalian jika stupa ini merupakan salah satu struktur batu tertua di negara India? Dibangun pada masa pemerintahan Asoka yang agung dari Kekaisaran Maurya pada abad ketiga sebelum Masehi. Di tempat ini ada 3 stupa besar serta 50 stupa yang lebih kecil. Gimana teman-teman? Gak nyangka kan kalau India sekeren ini? Kalian tertarik untuk liburan ke sini? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, New Delhi, India, sekitar 6 juta rupiah per orang. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!